Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Sistem Operasi IF3 akan mempresentasikan tentang priority scheduling pre-imperative dan non-pre-imperative. Lanjut. Di sini ada 6 orang yang akan mempresentasikan tentang diskusi kali ini. Yang pertama adalah saya, Maulana Iskandar Jodi, NIM 2111399. Kedua, Dimas Aryo Wibowo 211139972. Yang ketiga, Alif Ikhwan Habibi 211139990. Dan Rian Antono 2114007, Aisyah Safira 2114028, dan Muhammad Faza Ardiansyah 2113978. Pertama, kita ketahui ada banyak penjadwalan atau sistem algoritma penjadwalan sistem operasi. Yang kita dijelaskan kali ini di dalam presentasi kali ini ialah priority scheduling. Priority scheduling merupakan algoritma penjadwalan yang mendahulukan proses yang memiliki prioritas tertinggi. Nah, setiap prosesnya itu memiliki nilai prioritasnya masing-masing. Prioritas suatu proses dapat ditentukan melalui beberapa karakteristik, di antara lain yang pertama yaitu time limit, yang kedua memory requirement, yang ketiga access file, yang keempat perbandingan antara I/O burst dan dengan CPU burst, yang kelima tingkat kepentingan proses. Algoritma ini didesain untuk sistem time sharing. Proses akan mendapat di atas sebesar time kuantum dengan nilai kuantum umumnya sebesar 10-100 ms. Jika time kuantumnya habis atau proses sudah selesai, itu akan dialokasikan ke proses berikutnya. Yang selanjutnya adalah penjadwalan pada priority scheduling. Di dalam penjadwalan dari priority scheduling ini terbagi menjadi dua, yaitu preemptive dan yang kedua non-preemptive. Yang pertama yaitu preemptive. Jika ada suatu proses yang baru datang memiliki prioritas yang lebih tinggi daripada proses yang sedang dijalankan, maka proses yang sedang berjalan tersebut dihentikan, lalu CPU dialihkan untuk proses yang baru datang tersebut. Untuk yang selanjutnya yaitu non-preemptive, yaitu proses yang baru datang tidak dapat mengganggu proses yang sedang berjalan, tetapi hanya diletakkan di depan QU. Sedangkan untuk karakteristik priority scheduling adalah satu, algoritma CPU yang menjadwalkan proses berdasarkan prioritas. Ini digunakan dalam sistem operasi untuk melakukan proses batch. Jika dua pekerjaan yang memiliki prioritas yang sama siap, itu berfungsi pada dasar pertama, datang pertama. Dalam penjadwalan prioritas, angka ditugaskan untuk setiap proses yang ditujukan yang menunjukkan tingkat prioritasnya. Turunkan jumlahnya lebih tinggi dalam prioritas. Dalam jenis algoritma penjadwalan ini, jika proses yang lebih baru tiba, yaitu memiliki prioritas yang lebih tinggi daripada proses yang sedang berjalan, maka proses yang sedang berjalan didahului. Kelebihan dari priority scheduling. Kelebihan dari priority scheduling yang pertama yaitu metode penjadwalan yang mudah digunakan. Kedua, proses dijalankan berdasarkan prioritas sehingga prioritas tinggi tidak perlu menunggu lama yang menghemat waktu. Semisal ada suatu proses baru yang datang dan proses itu memiliki prioritas yang lebih tinggi daripada proses yang sedang dijalankan, maka proses yang sedang berjalan tersebut akan dihentikan,
lalu CPU akan dialihkan untuk proses yang baru datang tersebut. Ketiga, metode ini memberikan mekanisme yang baik di mana relatif penting dari setiap proses dapat didefinisikan dengan tepat. Kelebihan yang keempat, cocok untuk aplikasi dengan waktu fluktuatif dan persyaratan sumber daya. Selanjutnya yaitu kelemahan dari priority scheduling. Kelemahannya yaitu dapat terjadinya indefinite blocking, yaitu suatu proses dengan prioritas yang rendah memiliki kemungkinan untuk tidak dieksekusi jika terdapat proses lain yang memiliki prioritas lebih tinggi darinya. Solusi dari permasalahan ini adalah edging, yaitu meningkatkan prioritas dari setiap proses yang menunggu dalam antrian secara bertahap. Kita lihat dari algoritma priority scheduling di sini, dalam proses P1, P2, P3, dan P4 ini ada durasinya masing-masing. Jadi kalau untuk algoritma lainnya seperti FCFS menggunakan arrival time atau kedatangan prosesnya, di sini tidak menggunakan itu, kecuali jika prioritinya nilainya sama. Baru kemudian menggunakan arrival time-nya. Jika P1 ini prioritinya 4, di mana itu kalau nilai paling kecil itu yang diprioritaskan dulu. Nah, kita ambil saja dari sini, prioritas paling kecil nilainya adalah yang P4, durasinya 3. Seperti itu untuk priority scheduling. Jadinya proses itu tergantung dengan nilai prioritasnya. Nah, karena priority scheduling ini juga dapat dijalankan secara preemptif maupun non-preemptif. Nah, jika suatu proses itu datang memiliki prioritas yang lebih tinggi dari proses yang sedang dijalankan, maka proses tersebut akan dihentikan, lalu dialihkan untuk proses yang baru datang. Itu kalau preemptif. Sementara untuk non-preemptif, proses yang baru datang itu tidak dapat diganggu, tidak dapat mengganggu proses yang sedang berjalan. Jadi tetap dijalankan sampai selesai, kemudian baru ditaruh di antrian, bergantung dengan nilai prioritasnya. Contoh, setiap 10 menit prioritas dari masing-masing proses yang menunggu dalam antrian dinaikkan 1 tingkat. Maka suatu proses yang memiliki prioritas 127 setidaknya dalam 21 jam 20 menit. Proses tersebut akan memiliki prioritas 0, yaitu prioritas yang tertinggi. Nah, semakin kecil angka menunjukkan prioritasnya, akan semakin cepat di prosesnya. Seperti itu. Mungkin seperti itu dari presentasi kami. Apabila banyak kurangnya, saya mewakili dari kelompok, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada yang ditanyakan, bisa di komen di kolom YouTube di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.